Halo semuanya, kenalin saya Yuda Putra Erlangga. Saya merupakan mahasiswa program studi gizi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Salam kenal teman-teman semua. Di era saat ini, banyak sekali konten-konten yang beredar di media sosial. Khususnya adalah konten-konten makanan. Konten makanan yang sering beredar di media sosial adalah konten makanan yang mengonsumsi makanan dengan porsi berlebihan dan jenis makanan yang tidak bergizi seimbang. Berikut adalah cuplikan videonya. Nah, udah lihat kan contoh dari konten-konten yang beredar di media sosial? Khususnya adalah konten makanan yang mengonsumsi makanan dengan porsi yang berlebihan. Kayak gitu deh, banyak deh macam-macamnya. Itu cuma sebagai salah satu contoh aja ya. Selanjutnya, mari kita dengarkan pandangan dari para anak-anak sekolah. Khususnya adalah anak-anak remaja. Bagaimana sih pandangan mereka tentang konten-konten seperti itu yang beredar di media sosial? Mari kita dengarkan. Oke, sekarang saya lagi bersama salah satu remaja. Oke, sekarang mari kita kenalan dulu nih. Lagi dengan siapa ini? Dari? Oke, langsung kita lanjut ke pertanyaannya. Oke, langsung aja yuk kita tanyain bagaimana sih pandangan mereka tentang konten-konten makanan yang sering beredar di media sosial. Khususnya adalah konten makanan yang mengonsumsi makanan dengan porsi berlebihan. Yuk, mari kita tanyakan. Jadi menurut kamu gimana nih? Konten-konten makanan yang sering beredar di media sosial, pandangan kamu tuh kayak gimana sih dengan konten-konten kayak gitu? Menurut saya konten makanan-makanan banyak itu di media sosial seru dan juga bikin ngiler kita dan juga menambahkan hawa nafsu untuk makan. Oke, mungkin itu ya pandangan dari salah satu remaja. Oke, kita langsung lanjut aja. Oke, jadi gimana nih menurut kamu? Kamu ada rasa nggak sih pengen nyoba-nyoba makanan yang berada di media sosial gitu yang sering beredar? Saya ada rasa tertarik untuk membuat makanan yang dari media sosial yang membuat saya nafsu makan itu meningkat. Oke, jadi kamu ada rasa ingin ya, ada rasa ingin mencoba gitu. Bahkan kamu ada rasa ingin membuat juga gitu ya. Oke. Selanjutnya udah cukup, mungkin segitu aja dari kamu ya. Baik. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke remaja selanjutnya. Kita kenalan dulu ya. Sebelumnya ini dengan siapa? Dari mana? Dari Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Sesuai sama yang tadi, masih sama. Bagaimana pandangan mereka dengan konten-konten tersebut yang sering beredar? Gimana nih pandangan kamu nih? Ya, terkadang saya ingin mencoba makanan yang berada di sosial media tersebut. Jadi kamu kayak ngerasa tertarik gitu ya, pengen nyoba gitu ya, bikin ngiler gitu ya? Iya, bikin ngiler, jadi pengen nyobain. Oke, selanjutnya ada pertanyaan kedua nih. Pernah nggak sih ngerasa kayak ketika nonton itu tuh pengen ikutan makan ataupun pengen nyoba juga makanan-makanan yang ada di konten tersebut? Iya, pernah. Oke, jadi kamu pengen ya, pengen ngerasa nyobain gitu ya, pengen punya keinginan untuk nyoba gitu ya? Iya, pengen. Oke, cukup. Selanjutnya kita lanjut ke remaja selanjutnya. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, ini dengan siapa? Dari mana? Dari SM. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana sih pandangan mereka, pandangan kamu nih tentang konten-konten yang sering beredar di media sosial? Khususnya tadi ya, konten-konten yang mengonsumsi makanan berlebihan. Oke, menurut kamu gimana nih? Sedikit menarik sih konten itu, karena bisa menambah nafsu makan juga dan juga menambah daya tarik tersendiri untuk mencobanya. Oke, mungkin kamu jadi kayak ngerasa pengen gitu ya, pengen ikutan nyoba, pengen ikutan makan gitu ya. Tapi kamu pernah nggak kayak lagi nonton tuh pengen banget ikutan nyoba, atau bahkan kamu pernah konsumsi atau kamu pernah nyoba makanan gitu, pernah nggak sih yang sering beredar di media sosial gitu? Pernah sih, pernah sambil makan juga. Oke, gitu ya. Jadi ini cukup menarik ya, ini pandangan dari remaja yang salah satu ini gitu. Jadi
Bahkan pernah nyoba juga gitu ya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oh, jadi kayak gitu pandangan dari para remaja tentang konten-konten makanan yang beredar di media sosial. Khususnya adalah konten makanan yang mengonsumsi makanan yang berlebihan dan jenis makanan yang tidak bergizi seimbang. Macam-macam ya pendapat dan respon mereka. Nah, sekarang mari kita dengarkan pandangan dan penjelasan dari ahli gizi mengenai konten-konten yang beredar di media sosial, khususnya adalah konten yang tadi, konten makanan yang mengonsumsi makanan yang berlebihan dan jenis zat gizi yang tidak bergizi seimbang. Nah, mari kita dengarkan bersama. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu ahli gizi yang berada di Jakarta. Sebelumnya dengan kakak siapa? Oke, saya Utari, bisa dipanggil dengan Utari. Oke, dengan kakak Tari. Langsung saja kita tanyakan kepada kakak Tari, bagaimana sih pandangan dari ahli gizi tentang konten-konten makanan yang sering beredar di media sosial, khususnya adalah konten-konten makanan yang mengonsumsi makanan dengan porsi berlebihan dan jenis makanan yang tidak bergizi seimbang. Ayo mari kita tanyakan gimana sih Kak pendapatnya? Nah, kalau dari segi kesehatan ya, apalagi saya sebagai seorang ahli gizi melihat konten seperti ini sebenarnya berbahaya juga nih kemungkinan untuk tubuh dan bisa menimbulkan masalah kesehatan ke depannya. Oke, jadi bakal menimbulkan masalah kesehatan dan juga itu nggak baik juga ya buat tubuh. Dan sebenarnya masalah kesehatan seperti apa sih Kak yang akan timbul jika kita mengkonsumsi makanan yang berlebihan seperti itu? Untuk jangka panjangnya itu sebenarnya lebih spesifiknya penyakit-penyakit seperti apa ataupun masalah kesehatan seperti apa sih Kak? Oke, kalau misalnya memang secara jangka pendek kan nggak akan terlihat ya terkait dengan makanan, konten-konten atau kita makan makanan yang berlebihan, pasti akan berdampak secara jangka panjang. Nah, sebenarnya kalau secara spesifiknya yang akan ditimbulkan adalah masalah kesehatan. Terkait masalah kesehatan yaitu penyakit tidak menular. Contohnya penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Contohnya yaitu diabetes mellitus atau penyakit gula yang biasa kita kenal. Terus ada hipertensi atau darah tinggi, dan juga penyakit kolesterol, asam urat itu bisa karena kita makan makanan yang berlebihan dan tidak seimbang juga. Oke. Sama satu lagi, jangan lupa. Yang penting adalah terkait dengan status gizi nih. Ini sekarang lagi banyak juga nih di kalangan anak-anak muda, yaitu tentang obesitas. Itu juga harus menjadi perhatian juga. Gitu. Obesitas emang lagi ngetren Iya, banget ya Kak, karena obesitas itu adalah cikal bakal dari semua penyakit. gitu. Sebenarnya kalau misalnya konten-konten seperti itu kalau untuk dijadikan hiburan juga sebenarnya nggak masalah ya Kak, asal kita tuh sebagai anak muda harus lebih bijak dalam mengikuti makanan-makanan yang ada di media sosial gitu ya Kak ya. Jadi Ya, bener banget. Kalau misalnya untuk hiburan sih sebenarnya nggak masalah ya, karena kan kita juga sebagai manusia biasa kan butuh hiburan ya. Mungkin kalau ngelihat orang makan makanan berlebihan itu lucu gitu kan, tapi kalau untuk diikutin dalam kehidupan sehari-hari, apalagi terkait dengan pola makan, pola hidup, tentunya memang kurang baik dan akan berdampak ke masalah kesehatan diri kita sendiri gitu. Daripada kita nanti harusnya usia produktif kita lagi produktifnya, malahan kita tidak bisa produktif dan justru jadi menyusahkan diri sendiri dan orang lain. iya, jadi kita sebagai anak muda harus lebih bijak Ya, gitu ya benar, untuk benar. mengikuti konten-konten. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai gizi dan kesehatan. Seperti apa sih makanan yang bergizi seimbang, yang baik untuk tubuh kita? Yuk, mari kita tanyakan seperti apa sih Kak makanan yang bergizi seimbang itu yang baik untuk tubuh kita? Oke, nah ini informasi penting banget nih buat adik-adik yang bener-bener sekarang nih Gen Z ini kan lagi melek-melek teknologi ya. Iya. Jadi secara anjuran dari Kementerian Kesehatan bahwa pola makan kita itu dalam sekali makan itu ada yang namanya pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang itu terdiri dari apa sih? Ternyata sekali kita makan itu harus terdiri dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur dan buah. Nah, di dalam pedoman itu
kita ada yang namanya isi piringku. Kebetulan nih saya juga bawa. Nah, isi piringku biar ada gambarannya nih. Nah, isi piringku. Jadi artinya dalam sekali kita makan itu ada satu piring ini. Satu piring ini terdiri dari apa nih? Yang pertama, dari karbohidrat yang terdiri dari makanan pokok. Itu sebanyak 1/3 dari piring kita. Nah, selanjutnya sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini 1/3 juga. Ternyata jumlahnya banyak loh. Gitu. Kemudian ada lauk pauk, yaitu terdiri dari protein hewani nabati, yaitu 2/3, dan juga buah-buahan terdiri dari 2/3 dari piring kita. Nah, ini makanya ini disebutnya isi piringku. Jadi idealnya tuh gini loh, supaya kita itu bisa beraktivitas dan juga bisa sehat ke depannya. Sama satu lagi nih yang penting, sekarang kan lagi zamannya olahraga. Nah, itu juga bagus banget nih. Sekarang banyak banget anak muda yang lagi sukanya banget olahraga. Nah, olahraga yang baik harus diimbangi juga dengan pola makan yang baik gitu. Oke, selanjutnya Kak, mungkin kita ingin membahas mengenai kalau kita makan dengan tadi gizi seimbang sesuai isi piringku, kalau kita olahraganya juga seimbang, itu tuh manfaatnya apa sih Kak untuk tubuh kita gitu? Kayak apa sih yang akan berdampak baik kepada tubuh kita kalau kita tuh ikutin anjuran pedoman gizi seimbang itu Kak? Oke, nah ini kadang kan kita kalau melakukan sesuatu tuh harus tahu manfaatnya ya buat diri kita, yang penting itu. Nah, ternyata nih manfaatnya itu banyak banget kalau kita itu makan. Jadi punya pola makan yang baik dan pola hidup yang baik. Kita ke pola makan ya. Nah, pola makan ini kalau kita punya pola makan yang baik dengan gizi seimbang dan tidak berlebihan, artinya tidak berlebihan ya. Nah, itu kita bisa berproduktif dengan baik. Dalam artian kita bisa bekerja, mungkin yang pelajar bisa berkonsentrasi dengan baik di sekolah atau di ruang kelasnya. Kemudian selain itu yang sekarang ini juga sangat penting adalah salah satu pencegahan dari penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Karena sekarang banyak banget anak-anak muda yang sudah nggak banyak banget sih, maksudnya ada beberapa yang sudah harusnya produktif sudah terkena penyakit tidak menular atau degeneratif ini, karena kan sangat mengganggu aktivitas. Mungkin kita udah membahas lebih dalam nih Kak. Sekarang yuk mari kita ajak teman-teman semua untuk memilih makanan yang bergizi seimbang untuk lebih bijaksana. Mari lebih bijaksana dalam memilih makanan yang bergizi seimbang untuk jiwa muda yang sehat dan produktif.